Baik, kita lanjut ke bab yang kedua, yaitu hal-hal yang makruh dalam berpuasa Ramadan. Ya, ini saya kutip dari sumber bacaan dan sumber bacaan buku Meraih Puasa Sempurna, diterjemahkan dari kitab As-Siyam Ahkam wa Adab. Ya, ini penulisnya atau karya dari Abdullah bin Muhammad bin Ahmad At-Toyar. Ya, ini beliau itu mengambil sumber dari kitab ini, ya, apa itu, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ya, dan Abu Dawud, Ahmad dan seterusnya ini, ya, sampai terakhir ini dalam footnote-nya ini, ya. Ini footnote itu sumber dari penulis untuk menulis sebuah buku tersebut, ya, buku ini, ya. Kita langsung saja, ya, meneruskan dari video yang pertama tadi. Kita sudah belajar tentang amalan atau hal-hal sunnah yang dilakukan pada bulan Ramadan atau dalam keadaan berpuasa, ya. Sekarang kita akan belajar tentang hal yang makruh dalam berpuasa. Ya, kita cari tahu dulu seperti biasa, apa itu makruh? Kenapa ada kata-kata makruh, ya? Makruh sih apa? Makruh ya kakange mahram, bukan itu, ya. Makruh di sini makruh kalau dalam bahasa itu karoha, atau artinya itu wenang, boleh, atau mungkin kalau kita lebih khususkan lagi itu perkara yang dibenci. Itu makruh di sini, kalau saya simpulkan, makruh itu perkara yang hampir mendekati batal, ya. Perkara yang hampir mendekati batal. Kalau makruh dalam berpuasa ini berarti hal-hal yang hampir mendekati batalnya puasa, gitu, ya. Tuh. Namun makruh di sini tidak batal, ya. Makruh itu mendekati batal. Jadi ketika sebisa mungkin, ya, ketika kita menjumpai hal-hal yang di sini sudah tercatat, nanti kita bahas, sebaiknya kita hindari, ya, jangan melakukan. Dan kita langsung saja untuk perkara yang makruh dalam berpuasa. 1. Berlebih-lebihan dalam berkumur atau berintisyak. Berlebih-lebihan dalam berkumur atau beristinsyak. Istinsak itu apa? Memasukkan air ke dalam hidung, ngisep banyu maring irung, ya. Kemu kang dolanan panggal, dolanan layangan dari puasa maring nggon wuduan atau maring kran, maring padasan, men keton seger, kemu kubuk rong jam iki kemu disep irung, ya. Ataupun ketika mau beduk-beduk arep salat zuhur, kesempatan iki wudu, ngrupoti banyu kran karo padasan, wektine harus nganti waktu zuhur rampung malah kur ketungkul wudu bae jebulan kemune nginum, ya.
Ini hal itu didasarkan pada perkataan atau sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini bisa dibaca sendiri. Wabalik fil madmadoti wal istin syaki illa antakuna so iman. Ini artinya bisa dibaca. Dan kita lanjut untuk yang poin kedua, mencium ya, dimakruhkan bagi orang yang sedang berpuasa karena ciuman terkadang dapat membangkitkan nafsu atau syahwat yang merusak puasanya. Ini bagi orang-orang yang sudah berumah tangga ya. Kalau orang-orang yang sudah berumah tangga saja itu makruh ya. Kalau yang genah sudah halal, apalagi kita yang belum berumah tangga, kita masih statusnya siswa, belum mempunyai istri ataupun suami ya. Jadi malah hukumnya haram, tidak boleh ya. Yang ketiga, memandang secara terus-menerus kepada istri atau budak perempuan jika hal tersebut dapat membangkitkan nafsu syahwat, karena hal itu terkadang dapat menyebabkan puasanya rusak. Mandeng bae maring lawan jenis sing lanang mandeng maring sing wedon mandeng maring sing lanang pandeng-pandengan itu yang dapat menimbulkan syahwat ataupun nafsu ya. Kalau pandeng-pandengan akhirnya gelut sih ya sejen maning. Yang keempat, berpikir dan membayangkan masalah hubungan badan ya, menghayal, bisa saja menghayal sarulah mikirna saru ngeres ya, itu bisa mendorong untuk merusak puasanya ya. Ini makruh. Tidak makruh itu ya kalau puasanya itu tidak sempurna, atau ibarat kita punya motor tapi tidak ada spionnya ya, itu tidak lengkap. Itu maksudnya tidak lengkap. Kalau perkara makruh dikerjakan berarti itu tidak lengkap atau tidak sempurna ya. Tadi itu ibarat kita motor tidak ada spionnya, tidak lengkap. Kemudian yang kelima, mengunyah permen karet. Jika permen karet ini mengandung unsur cairan yang bisa ditelan oleh orang yang berpuasa, sebagaimana permen karet yang populer sekarang ini, berarti mengunyah segala makanan yang mengandung cairan ya. Contoh ngunyah apa kayak sing bisa terus metu banyune ya, mungkin makanan yang sejenis dengan permen karet ya. Kurang paham saya, kurang begitu paham dengan makanan sekarang ya. Panganan gemen kan mengukur oyek, intil, gesret ya, kenyol. Ini panganan mergi. Mangan wedok ya wis bebas mangan liyane. Ini nomor 6. Mencicipi makanan. Kadang kita juga pernah menjumpai ya, untuk para ibu-ibu atau istri atau ibu kita atau ibu kalian itu ketika masak untuk menyediakan makanan berbuka, kadang-kala kurang asin apa kurang uyah apa kurang letek apa kasinan tuh
ada yang mencicipi tetes dijot karo sulit bojo ketok templek namaring telapak tangan dilat dene getir jebule tembelek. Bukan begitu, bukan tembelek, tapi untuk cicipi masakannya sudah pas atau belum. Walaupun di sini itu tidak dikategorikan sebagai hal yang membatalkan puasa, tapi ini makruh ya, makruh, dapat merusak kesempurnaan puasa. Kemudian yang ketujuh, misal atau berturut-turut tanpa berbuka. Misal kita berpuasa, tapi ini jarang mungkin ya, jarang dilakukan oleh manusia-manusia seperti kita ya. Kita puasa sedina tok tekan maghrib wis kan sote kaya ngapa yo. Pemanin yang sintes nyapit gawe rosa nang sawah terus mikuli bawon puasa beduk-beduk wis gletak disit nang tengah-tengah sawah tangi-tangi maghrib we keponto no. Ya. Misal berturut-turut tanpa berbuka. Misalkan puasa 2 hari berturut-turut tidak berbuka labas ya. Itu makruh, tidak berarti puasanya tetap sah tapi tidak sempurna ya. Ini kan misal tidak membatalkan puasa. Yang kedelapan, mengumpulkan ludah dan menelannya, demikian juga menelak dahak. Terus melaku esuk puasa nomor mercon jedar melaku tekan rumah ngelak temen jam 8 wis gelenggam takut menang bae jebule lagi ngumpulna itu mulai ngapa jebule itu dikumpulna barang semaur gelek yo ngapa orang apa gelenggem ya itu makruh, dapat merusak puasa walaupun itu tidak batal. Terus yang selanjutnya mencium bebauan apa yang tidak dijamin aman dari mencium baunya atau membuat nafasnya menelan bau tertentu sampai ke tenggorokan, seperti wangi-wangian. Sekarang kan banyak sekali tuh wangi-wangian yang rasanya seperti makanan atau minuman ya. Contoh minyak wangi rasa kopi, minyak wangi rasa teh. Itu ketika semprot namaring kelambi, semprot namaring kelek gitu kan sereng membau kopi. Kemudian nek alkoholnya akeh itu membunuh sangat menyengat sehingga bau tersebut itu sensitif sekali masuk ke dalam hidung ya, kerasa banget lah, intinya kerasa banget, mencium bau-bauan yang sangat terasa. Kemudian yang terakhir siwak ya. Ini siwak itu tidak semuanya ulama setuju kalau siwak itu hukumnya makruh ya. Tapi ini mengambil dari sebagian ulama yang memakruhkan bahwasanya itu siwakan atau siwak gosok gigi ya itu makruh ya. Itu yang dapat saya sampaikan ya. Semoga dalam bulan puasa ini kita dapat menjalankan puasanya dan dapat menghindari dari hal-hal yang makruh dan dapat menjalankan amalan-amalan yang dianjurkan atau yang sunnah
ya. Setelah kita tahu pelajaran tadi yang saya sampaikan, mungkin bisa dikerjakan ataupun bisa dipahami dulu kemudian diamalkan ya, agar puasa kita tetap terjaga ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.